Yesus, pujian bagimu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Salam gereja Tuhan. Shalom. Happy Sunday. Happy Sunday. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini adalah satu pagi yang luar biasa. Meskipun di sekitar kita ada banyak ketakutan, ada banyak teror, tetapi setiap orang yang takut akan Tuhan dijagai dengan sempurna. Seperti Daud di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan yang kelima dikatakan di sana bahwa aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Dan ketika dia berkata seperti itu, dia katakan bahwa aku mencari Tuhan dan Tuhan membebaskan aku dari segala kegentaranku. Kegentaran berbicara tentang teror. Hari-hari ini siapapun juga yang sedang di dalam ketakutan, pilihan kita hanya satu. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Karena saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan akan melepaskan setiap kita dari segala kegentaran. Apapun juga jadi ketakutan kita hari-hari ini, apapun juga yang jadi kegelisahan kita hari-hari ini, seperti kita dikejar-kejar oleh teror. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sembah Tuhan. Mari cari Tuhan lebih sungguh lagi, karena berkat Tuhan sudah disediakan untuk setiap kita. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami bersyukur setiap waktu, setiap masa boleh kami lewati bersama Engkau. Hari ini kami mau berkata sama seperti Daud, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan puji-pujian kepada Tuhan selalu ada di dalam mulutku. Sehingga saat kami mencari Tuhan, Tuhan akan menjawab kami dan melepaskan setiap kami dari segala kegentaran kami. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut apapun, sebab Tuhan Yesus beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami putuskan untuk menyembah Engkau. Kami putuskan untuk mencari wajah-Mu. Kami putuskan untuk sungguh-sungguh dengan gairah, dengan percaya. Kami mau menyembah Engkau di segala waktu. Biar Tuhan disukakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Aku hendak memuji-Mu dalam segala waktu. Aku hendak menyembah-Mu di setiap waktu. Pujian ada di dalam mulutku Tuhan. Ku kan memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau alasan aku hidup, Kau alasan aku ada sampai hari ini. Sampai hari ini ku mau menyanyi, ku mau memuji, ku mau meninggikan Rajaku yang besar. Ku mau bersorak, ku mau berseru di hadapan-Mu, di hadapan tatamu. Sebab setiap orang yang mencari wajah-Mu dengan sungguh akan Kau perhatikan dan Kau jawab setiap seruan doanya, dan dilepaskan dari segala kegentaran. Ku mau menyembah, ku mau memuji, naikkan pujian di hadapan Raja kami. Oh,
masing-masing setiap kita naikkan penyembahan di hadapannya. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu Haleluya. pujimu. Engkau melawat setiap jemaatmu Tuhan. Engkau melawat setiap gerejamu, di setiap rumah-rumah, di setiap kamar-kamar Tuhan. Biar kasih-Mu dirasakan, hadirat-Mu dirasakan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu. Memujimu. Oh, Ku selalu pujimu. haleluya. Ku mau menyembahmu. Yes God. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, memujimu. oh ya. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
ajaib. Kau Allah Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup. Engkau yang bertahta di atas kerajaan sorga. Tuhan, kami memandang kepada wajah-Mu hari ini. Kami memohon kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam rumah kami. Kami rindukan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah memberkati hidup kami, pekerjaan kami, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di hari yang indah ini. Kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami tahu ketika kami ada di rumah-rumah pun kami tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tempat tidak akan membatasi kami untuk memuji-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami mau terus dekat kepada Tuhan. Kami mau terus Tuhan dipakai oleh Tuhan dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Hanya bagi-Mu lah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan saudara, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, ini sudah minggu yang keberapa ya kita nggak berjumpa. Tapi sesungguhnya saya sangat rindu sekali untuk berjumpa dengan saudara. Saya berdoa kita semua ada di dalam tudung kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Roma 8 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Saya rindu kita semua buka ayat firman Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya membaca nats firman Tuhan ini, ada sesuatu yang bergetar dalam hati saya. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Seakan-akan ayat firman Tuhan ini berkata, meskipun penindasan, meskipun ada kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan saya berdoa, saudara pun mengalami hal yang sama. Saya berdoa saudara pun merasakan hal yang sama. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita patut menyadari bahwa hari-hari ini iblis sedang menebarkan roh ketakutan. Hari-hari ini iblis sedang menebarkan roh intimidasi yang membuat iman kita lemah, yang membuat kita putus asa. Secara alam roh beberapa hamba Tuhan menyatakan bahwa ini bukan hanya sekedar penyebaran virus. Bukan hanya sekedar virus COVID-19, tetapi lebih dari itu ada sementara roh ketakutan yang lebih mematikan, roh intimidasi yang sedang menyerang orang-orang yang sedang lemah imannya. Justru itulah yang membuat banyak orang-orang mengalami kematian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan duniawi yang mengarah kepada kehancuran. Kalau saudara sadari hari-hari ini saudara dan saya sedang ditarik untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ada 3 tipe orang saudara. Tipe orang yang pertama itu adalah orang yang hidup tapi dia takut mati. Orang
yang hidup tapi takut mati. Ini adalah orang yang tidak di dalam Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan ketakutan yang tidak beralasan. Tipe orang yang kedua adalah orang yang hidup tapi pengennya mati. Jadi saudara, saya ingat, saya punya teman saudaraku, dia itu selalu latahnya tuh pengen mati. Jadi dikit-dikit pas putus cinta dia bilang gua mati aja gitu. Tapi saudaraku, sampai hari ini teman saya ini masih hidup. Saudara jangan latah ya. Orang hidup pengen mati itulah orang yang depresi. Orang yang seakan-akan kehilangan masa depan. Orang-orang yang kalah saudara. Dan tipe orang yang ketiga adalah orang yang tidak mau hidup, orang yang takut mati. Nah ini adalah orang yang bingung saudara. Jadi saya sebagai hamba Tuhan bingung apa? Bingung doain. Ya. Tapi saya percaya hari-hari ini saudara, ketika kita baca ayat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh sebab itu ada 3 hal yang akan kita renungkan pagi ini. Yang pertama adalah tetap percaya kepada Tuhan. Have faith in God. Saudaraku, ini memang tidak mudah. Stay at home. Saudara, stay at home. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara, yang saya lakukan adalah saya beberapa menghubungi teman-teman lama saya yang ada di luar Bali gitu ya, di luar daerah Jakarta, di Jogja. Saya coba WA gitu saudara. Dan beberapa teman saya dia cerita, ya di rumah terus gitu ya. Ada juga saudaranya ya yang terisolasi, ada yang dikarantina dan segala macamnya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya merenungkan apa sih yang buat kita gak percaya sama Tuhan? Apa sih yang buat kita ini iman kita lemah? Ternyata saudaraku, ternyata setiap perkataan kita, karena kita lebih banyak berbicara tentang ketakutan, kita berbicara tentang kekhawatiran, itulah yang membuat kita tidak bisa melihat pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ini sudah minggu yang keberapa ya, sudah hari yang keberapa. Tapi saya tetap berdoa buat saudara bahwa mari kita terus Tuhan mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Have faith in God. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan bahwa lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, tahun dimensi yang baru bukan hanya sekedar slogan saja saudara. Tapi ternyata Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang baru di depan kita yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ada satu dimensi yang baru yang belum pernah kita alami. Saudara, kita sedang diajarkan Tuhan untuk kita bisa melihat segala sesuatu bukan dari hanya segi manusia kita saja. Tapi Tuhan sedang ajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari segala macam aspek. Terutama saudaraku, kita diajarkan untuk kita melihat dari sisi firman Tuhan. Dulu saudaraku, waktu saya sedang sekolah, saya merenung gini, binatang buas itu di dalam kandang, manusia boleh di luar. Tapi sekarang manusianya di kandang, binatang buasnya ada di luar. Dulu kita takut tentang apa? Tentang penyakit yang besar gitu ya, yang hal-hal yang besar. Tapi justru kita sekarang sedang digoncang tentang hal yang kecil gitu ya, tentang virus. Kadang saudaraku kita juga kadang ada satu pepatah berkata gini, kalau dulu kita bersatu, kita menang, bercerai kita runtuh. Tapi justru sekarang dikatakan waktu kita berpisah kita menang, waktu kita berdekatan kita bersatu, justru kita akan terpapar virus. Nah saudara, ada dimensi yang baru sementara Tuhan ubahkan dengan cara berpikir kita. Dalam bahasa saya katakan bahwa iman mengarahkan kita pada kemahakuasaan Tuhan, bukan pada ketidakmampuan diri. Oleh sebab itu saudaraku, hari-hari ini mari kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini.
Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Saudara yang ada di rumah-rumah, lihat tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolongmu. Ada mujizat ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sementara membuat sesuatu dimensi yang baru dalam hidupmu, dan kau harus ambil keputusan hari ini untuk engkau mengucap syukur dalam segala hal atas apapun yang terjadi atas hidupmu. Lalu yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan, to declare. Yosua 1 ayat yang 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hidup dan tinggal dalam firman Tuhan terus menerus. Saya ulangi saudaraku, kita harus tinggal dalam firman Tuhan terus menerus. Ada 3 hal, apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita lakukan, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, pedoman hidup dan pola pikir kita itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga, segala keputusan kita tolak ukurnya berdasarkan firman Tuhan. Jadi saudaraku, waktu kita merenungkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dalam bahasa Ibrani merenungkan artinya, salah satu artinya adalah hagah. Hagah itu apa? Hagah itu seperti menggumam, mengeram, menggeram saudara. Jadi to declare, mendeklarasikan. Hagah ya, menggumam. Jadi artinya kalau ada seekor singa, dia sedang melindungi anaknya. Ketika dia mengeram, dia seakan-akan mau berkata bahwa ini anakku. Aku sedang melindungi anakku. Nah, waktu kita mendeklarasikan segala sesuatu, itu sementara kita sedang berkata kepada sorga bahwa Tuhan, aku adalah anakmu. Engkaulah yang akan melindungi aku. Kita mau katakan bahwa waktu kita mendeklarasikan firman Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan bahwa aku percaya maka aku berkata-kata. Saudara, hari ini engkau yang sedang sakit, engkau mulai katakan, aku sembuh oleh darah Yesus. Engkau yang sedang berbeban berat, engkau katakan bahwa Tuhan, engkaulah sumber damai sejahtera. Engkau yang sementara ini takut akan masa depanmu, setelah ini apa ya? Apa ya saudara setelah ini? Tapi lihat, Tuhan sedang memegang engkau dengan tangan kanannya, membawa kepada kemenangan. Jangan biarkan roh intimidasi itu datang pada kita, mengintimidasi saudara. Pekerjaan iblis, kita harus sadar pekerjaan iblis adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lihat, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Terus kau mulai katakan, Tuhan, aku punya masa depan. Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati keluargaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu buku yang ditulis oleh Elizabeth Scott. Dia berkata gini, ucapan negatif terhadap diri sendiri dapat meningkatkan stres dan memberi citra diri yang lebih rendah.
sehingga menyebabkan penurunan motivasi hidup serta perasaan tidak berdaya yang lebih besar. Lihat saudaraku, ucapan yang negatif meningkatkan stres dan memberi citra diri yang lebih rendah. Makanya saudaraku, hari-hari ini waktu kita berkata-kata, engkau mulai memperkatakan kata-kata yang membangun. Ketika engkau ketemu dengan orang lain, katakan, engkau pasti sembuh. Katakan, engkau punya masa depan. Jangan biarkan saudaraku, orang yang ada di sekitar kita alergi sama kita, nggak mau ketemu kita. Kenapa? Setiap kali postingnya hal-hal yang negatif. Ya, kadang orang nggak mau ketemu dengan kita, nggak mau ngobrol sama kita. Ngobrolnya sesuatu yang nggak pasti gitu. Orang bilang hoax gitu ya saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah waktunya untuk kita bersaksi bahwa Yesus Kristus di atas segala-galanya. Katakan amin saudara. Lalu yang berikutnya saudaraku, yang ketiga, menjadi pemenang. More than conquerors gitu ya. Jadi more than conquerors, conquerors ini artinya adalah penakluk. Ya, penakluk. Saudaraku, kita jangan jadi orang yang ditaklukkan, tapi kita adalah orang yang menaklukkan. Setuju saudara ya? Kita yang menakluk. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi pemenang, bahasa Yunaninya adalah nikon gitu ya. Seseorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran baru dan telah menang atas dosa, dunia, dan iblis. Artinya saudaraku, ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita harus menang atas dosa dan atas iblis. Saudaraku, waktu kita lahir ke dunia ini, kita membawa 3 dosa. Dosa yang pertama adalah dosa asal, dosa dari Adam dan Hawa. Lalu yang kedua adalah dosa kutuk nenek moyang. Lalu yang ketiga saudaraku adalah dosa pemberontakan. Dan ketiga dosa ini hanya bisa dikalahkan, digagalkan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu kita dibaptis, memberi hidup kita untuk percaya kepada Tuhan, maka kita akan diampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pemenang, itu adalah bagian kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman hari ini mengingatkan kepada kita. Mungkin engkau ada yang belum dibaptis selam. Engkau mulai ambil keputusan untuk engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Untuk engkau benar-benar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mungkin engkau mengalami sesuatu yang jahat, engkau berlaku salah di hadapan Tuhan, inilah waktunya saudara. Orang yang keluar sebagai pemenang adalah ketika mereka yang sungguh mengakui dirinya bersalah dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, the Christian has been chosen that he may be different from other men. Orang Kristen dipilih supaya ia berbeda dari orang-orang lain. That difference lies in the fact that he is dedicated to God's will and to God's service. Perbedaan itu terletak pada kenyataan bahwa ia didedikasikan untuk melakukan kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Hari ini ambillah sebuah keputusan, lebih dari pemenang. Engkau saudaraku, engkau harus menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah engkau harus terus mendeklarasikan firman Tuhan. Dan yang ketiga saya berdoa, engkau harus keluar sebagai pemenang. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita tundukkan kepala saudara. Kita
kita akan menyanyikan satu pujian. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, angkat tangan kananmu dan taruhlah tangan kiri di dadamu. Biarlah kita percaya akan kuasa doa yang terjadi. Ada kuasa di dalam doa-doamu hari ini. Ada semua kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi atas hidupmu hari-hari ini. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, engkau di rumah-rumah, engkau bersama keluargamu, engkau bergandengan tangan. Mari saudara bergandengan tangan bersama-sama. Oh, haleluya. Tuhan, berdoa untuk mereka yang di rumah-rumah, mereka yang sedang bergandengan tangan. Oh Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, jamah, pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Orang tua dan anak-anak dipulihkan oleh Tuhan, suami dan istri dipulihkan oleh Tuhan. Bless family brings miracle. Biarlah kami mengalami mujizat Tuhan dimanapun kami berada. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami butuh Engkau Bapa hari-hari ini. Engkau yang sedang berbeban berat, taruhlah tangan kirimu di dada. Engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemampuan untuk Engkau percaya bahwa ada pelangi sehabis badai, ada pelangi sehabis hujan. Percayalah bahwa badai akan berlalu dan Tuhan akan membawamu kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bukalah kedua tanganmu dan kau mulai arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dari Tuhanlah datang pertolongan, sebab dari Tuhanlah datang penghiburan, sebab dari Tuhanlah datang kekuatan. Hari ini Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati Tuhan mereka yang putus pengharapan. Hari ini curahkanlah berkat-Mu kepada anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia, berkat kekuatan dan berkat damai sejahtera turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi, karena kami percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut.
Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang
adalah menengking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna, orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras
sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia.
Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91. Kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan.
sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu.